Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-31. Kejadian pasal 31 ini menceritakan tentang bagaimana Yakub lari meninggalkan Laban. Yakub beserta dengan istrinya, beserta dengan ternaknya, beserta dengan anaknya, semuanya pergi dari rumah Laban. Kenapa Yakub memutuskan untuk pergi dari rumah Laban? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah karena Laban itu sendiri. Laban adalah tipikal seorang pengusaha, seorang peternak, dan bisa dikatakan bahwa ini peternak besar, ini pengusaha besar, tetapi memiliki karakter yang tidak baik ketika bekerja. Terbukti ketika Laban memperkerjakan Yakub, kita mengerti bahwa Yakub berulang kali dicurangi oleh Laban yang sebetulnya adalah pamannya sendiri. Kita mengerti ketika Yakub mencintai Rahel, maka bagi Laban ini sebuah kesempatan untuk memperkerjakan Yakub tanpa harus membayarnya. Dan Laban memanfaatkan situasi seperti itu dengan cara mencuranginya lebih lagi, yaitu ketika di malam pernikahan, maka yang diberikan adalah Lea lebih dahulu. Sehingga dengan kata lain, Laban mendapatkan tenaga daripada Yakub selama 14 tahun tanpa perlu membayar sama sekali. Laban adalah tipikal pengusaha yang cerdik tapi licik, serakah. Dan coba perhatikan ayat yang ke-7. Ini salah satu alasan kenapa Yakub meninggalkan rumah Laban. Tetapi ayahmu, maksudnya Laban, telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Jadi perhatikan, ini pengusaha yang luar biasa curangnya. Mengubah upah tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi 10 kali. Berarti berulang kali Laban mencurangi Yakub. Tapi karena Yakub di pihak sebagai menantu dan anak istrinya juga berada di rumahnya Laban, seolah-olah dia tidak punya pilihan lain kecuali menerima kenyataan itu aja. Tetapi ayat yang berikutnya menyatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Kalau Anda hari ini bekerja kepada seorang pengusaha, kepada seorang owner perusahaan atau pimpinan yang mungkin karakternya tidak baik, yang mencurangi Anda, berbuat tidak adil kepada Anda, ingat baik-baik ayat ini. Manusia boleh memperlakukan kita tidak adil, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Maka ketika tiba waktunya, maka Alkitab berkata Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadamu. Laban tidak dibiarkan berbuat curang terus-menerus, berbuat jahat terus-menerus. Ada waktunya Tuhan mengembalikan susah payah jerih lelah kerja Yakub kepada Laban. Dengan cara apa? Ayat yang ke-8, apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong Yakub, memberkati Yakub dengan cara yang ajaib. Benar bahwa Yakub bisa melakukan rekayasa genetika, tetapi di atas semuanya itu sekarang kita mengerti Tuhanlah yang memberikan keadilan kepada Yakub. Lalu kemudian kalau kita melihat ayat demi ayat berikutnya, khususnya kita melihat ayat yang ke-14. Perhatikan ayat yang ke-14. Kita kembali melihat betapa serakah dan tamaknya Laban. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami
juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadaku. Lihatlah, bahkan kepada anaknya sendiri, Lea dan Rahel, Laban begitu tega. Dia mengambil habis-habisan apa yang menjadi milik Lea dan Rahel. Kita lihat bahwa orang ini begitu serakah, orang ini begitu cinta akan uang, orang ini begitu pelit, begitu curang. Dan akibatnya adalah Tuhan sendiri yang berurusan kepada Laban. Ibu bapak saudara semuanya, hari ini kita belajar satu hal. Janganlah kita menjadi orang yang cinta akan uang, tamak akan uang, menjadi serakah. Dan demi keserakahan kita mengorbankan orang lain. Kita menindas orang yang lemah. Semuanya hanya semata-mata demi keuntungan pribadi kita. Ingatlah bahwa di atas sana Tuhan melihat segala perbuatan kita. Dan ada waktunya Tuhan akan menyatakan keadilan kepada kita. Orang yang serakah, orang yang selama ini memeras, menindas, ada waktunya kena ganjaran luar biasa dari Tuhan. Dan bagi kita yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan segenap hati, tetapi selalu menerima perlakuan tidak adil. Kita mungkin mengalami seperti Yakub, berulang kali kita dicurangi. Tetapi juga kita perlu ingat bahwa Tuhan yang ada di atas sana, Dia adalah Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Kalau waktunya tiba, Tuhan pun akan memberikan keadilan bagi kita. Jadi kita yang bekerja, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan kalau Anda seorang pimpinan, pengusaha, maka ingat baik-baik, janganlah kita berbuat curang. Hidup hanya sekali, pastikan kita menjadi berkat, termasuk melalui pekerjaan kita, termasuk melalui keuangan dan harta kita. Tuhan memberkati.